Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Roy Suryo turun ke jalan. Ya, menuntut adili Jokowi, tunjukkan ijazah aslinya. Wih, ramai-ramai begitu kan ya. Geruduk sana sini. Bahkan ya, mimbar rakyat aksi bersama. Bongkar dugaan ijazah Jokowi. Wih. Ini nampaknya sudah bersatu begitu kan ya untuk mengadili Jokowi begitu. Tapi kita lihat saja bahwa kekuatan Jokowi kan masih ada begitu kan ya. Yang paling menarik di situ ada sebuah postingan begitu kan ya yang kemudian mengatakan begini ya. Ayo nyos ya, jelang isu aksi geruduk, Jokowi panggil semua relawan ke rumahnya untuk menjadi benteng manusia. Wah. Apakah benar seperti itu? Ya, apakah rumah Jokowi mau digeruduk oleh Roy Suryo atau bagaimana? Nah, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul begitu kan ya. Bisa saja sewaktu-waktu Roy Suryo itu ya mengadakan demo besar-besaran, ya bisa saja di jalan dekat rumah Jokowi misalnya begitu, atau di Solo atau gimana begitu kan. Tapi apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo hari ini adalah soal demo di depan DPR begitu kan ya. Tuntut Jokowi tunjukkan ijazah ke publik. Apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo di situ begitu kan, sudah mengatakan bahwa sudah menjadi wali kota, sudah menjadi gubernur, ya sudah menjadi presiden 2 kali begitu. Ini sudah saatnya seorang negarawan menunjukkan ijazahnya. Tapi kita lihat saja masyarakat sudah menunggu begitu. Justru banyak yang berdatangan mendukung Roy Suryo. Ada apa? Coba kita tonton ya seperti ini. Ijazah sudah berkali-kali katanya dikoreksi, katanya diverifikasi ketika menjadi wali kota 2 kali, menjadi gubernur. Kemewahan dari kita. Jangan lupa KWS. Selamat siang. Kita hanya menyuarakan kedamaian. Kita hanya menyuarakan kebenaran. Kita hanya mengimbau masyarakat. Jadi kalian ini bukan dari perwakilan rakyat kalau begitu. Dari perwakilan kepentingan yang membawa kalian kaya. Datang kepada kami. Apa maksudnya? Supaya tahu dan jelas apa yang kami sampaikan. Jangan kalian diam duduk di tempat AC. Makan enak, duit berlimpah, proyek semua diurus. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh aksi ya, aksi mimbar rakyat, aksi bersama bongkar soal dugaan ijazah palsu Jokowi. Nah, banyak yang kemudian diundang begitu kan ya, terutama para pendukung-pendukung dari Roy Suryo, dari Purnawirawan dan sebagainya begitu. Tapi tidak ada Rismon. Rismon kan sudah dapat SP3, ya nggak ada masalah begitu kan. Inilah sampai kapanpun kalau toh pada hakikatnya seperti ini ya, Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya, sampai kiamat pun akan menjadi spekulasi begitu. Sering saya katakan begitu kan ya. Masa harus ditunjukkan dulu orang yang membuktikan, tunjukkan dulu begitu kan. Padahal ini sebagai seorang tokoh, seorang negarawan misalnya begitu kan. Nah, kalau toh pada akhirnya masih menyembunyikan seperti itu kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi saya rasa ya, dengan adanya demo-demo seperti ini untuk menunjukkan ijazah Jokowi kepada publik, ya sesimpel itu, tunjukkan, selesai dong begitu kan. Tapi kan ini kan menjadi spekulasi-spekulasi besar begitu ya. Salah satunya kekuatan dari mimbar rakyat ini kan bersatu mereka begitu. Nih, saatnya bersatu tuntaskan ya epicentrum perusahaan negara, yaitu selesaikan kasus ijazah palsu. Ini dari Muhammad Said Didu dan sebagainya begitu kan ya. Lihat aksi rakyat kayak begini masih nggak mau sekedar nunjukin ijazah kepada rakyat. Ada apa? Ini salah satu komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Ini sudah Gus Nur sudah masuk penjara, Bambang Tri sudah masuk penjara, belum lagi Roy Suryo dilaporkan dan sebagainya begitu kan. Kenapa ini tidak kunjung ditunjukkan kepada publik? Ada apa? Nah kan orang pasti bertanya-tanya bos ya. Wallahu a'lam begitu kan. Saya berpandangan bahwa kalau toh pada akhirnya seperti ini caranya, ya dia sibuk cari pengacara, sewa pengacara. Itu kan masa gratis begitu kan? Tidak mungkin lah begitu. Dan pada akhirnya
ya males juga seperti Roy Suryo dan kawan-kawan mereka untuk menunjukkan itu begitu. Siapa lagi kalau ke siapa lagi kalau mau berlindung begitu kan ya. Dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo dengan kawan-kawannya begitu kan ya, merasa bahwa wah ini ada apa begitu kan. Ada apa kok bisa-bisanya begitu kan. Kok bisa-bisanya tidak ditunjukkan kepada publik begitu. Ya semakin diundur dan sebagainya. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Zainuddin begitu kan. Seperti ini. Apakah kemudian dengan adanya restoratif justice baik terhadap Egy Sujana atau Damai Hari Lubis, dan kalau nantinya ditambah dengan Rizwan Sianipar Hasiolan, itu akan bisa merestorasi ijazah yang bermasalah menjadi asli? Jadi konteks penerapan pasal juga tidak bisa gebiah uya. Nah, apa yang kemudian disampaikan Zainuddin begitu kan, walaupun Roy Suryo sudah dapat restoratif justice, apakah merubah soal dugaan ijazah itu begitu? Apakah ijazahnya menjadi asli atau palsu? Ya tetap aja mereka tetap akan mencari fakta dan realita begitu kan. Ya nanti langsung masuk di persidangan. Roy Suryo Rismon misalnya Rismon ya dapat SP3 misalnya, maka kemudian Roy Suryo tetap akan berjalan begitu. Jadi saya kira tidak akan merubah itu begitu kan. Coba kita lanjutkan lagi. Ada pasal-pasal yang memang tidak bisa direstorasi. Kalau persoalannya Rizwan Sianipar, Egy Sujana yang menipu saudara Joko Widodo dengan kerugian 5 miliar rupiah, lalu dia minta maaf karena sudah menipu, lalu 5 miliar itu dikembalikan, lalu diberikan permaafan dan diterima ganti kerugian 5 miliar itu, maka wajar kalau yang seperti ini terjadi restoratif justice. Ada pemulihan terhadap kerugian 5 miliar yang tadinya ditipu. Nah, dalam hal kasus ijazah palsu, apakah dengan permohonan maaf bahkan mengubah penelitian dari yang sebelumnya palsu menjadi asli, itu mengubah dokumen yang bermasalah menjadi asli? Tidak mungkin. Kalau sudah palsu tidak mungkin berubah asli. Dengan ya pertimbangan Rismon mendapatkan restoratif justice. Restoratif justice itu tidak akan merubah dokumen yang asli, yang dokumen asli menjadi palsu, yang palsu menjadi asli begitu kan. Itu aja sebenarnya. Jadi saya kira ya dengan adanya seperti ini maka wajar dong begitu kan ya kalau Roy Suryo ini membawa ke ranah pengadilan begitu. Itu merubah keyakinan publik masyarakat rakyat Indonesia. Oh, karena Rizwan sudah mengakui asli, jadi asli. Dengan atau tanpa penelitian Rizwan Sianipar memang ijazah ini bermasalah, dan benar kata Pak Yusuf Kalla, setidaknya saudara Joko Widodo menunjukkan ijazahnya sehingga publik menjadi yakin bahwa keyakinan yang selama ini ijazah ini bermasalah memang benar-benar bermasalah. Kenapa? Karena ternyata di dalam proses gelar perkara khusus kami yang diberikan akses untuk bisa melihat ijazah tersebut, kami ingin tegaskan dan kabarkan kepada seluruh rakyat bahwa ijazah yang dimaksud adalah sama, yakni ijazah dengan foto yang ada laki-laki berkacamata dan berkumis tipis yang selama ini sudah beredar luas dan kemudian terkonfirmasi selama ini juga oleh sejumlah rekan-rekan kita baik dari Bon Jovi dan yang lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang baik KPU maupun KPUD. Sayangnya UGM masih menutupi karena UGM terakhir masih mengajukan banding, akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan sengketa informasi publik di KIP. Nah, itu sudah sebenarnya ijazah Jokowi sudah digugat begitu kan ya. Tapi Jokowi tidak pernah datang, tidak pernah menunjukkan begitu. Pada akhirnya ini kan sampai kiamat pun tidak akan selesai begitu kan. Tetap dibicarakan isu isu itu begitu. Lama-lama konten YouTube pendukung Jokowi isinya ijazah palsu. Pembahasannya soal ijazah palsu begitu kan. Lama-lama seperti itu pada akhirnya. Jadi saya kira sampai bosan begitu kan ya melihat seperti ini. Ayo dong kalau mau diakhiri saja begitu. Ya tidak ada manfaatnya, dampak positif kepada masyarakat apa dan sebagainya. Ya masyarakat dibuat bingung begitu. Bulet. Ruwet begitu kan, putar-putar sana sini, putar-putar. Masa satu kertas saja tidak bisa menunjukkan itu kok begitu kan ya. Ya buat apa punya ijazah asli kalau tidak ditunjukkan kepada publik begitu? Mau disimpan ya? Jadi uang atau bagaimana? Aduh. Pada akhirnya orang akan bersuara. Tetap akan bersuara itu begitu. Coba kita dengarkan lagi ya. Dan saya ingin tegaskan lagi bahwa dengan demikian bahwa sejatinya restoratif justice ini adalah
manuver lanjutan dari saudara Joko Widodo yang dia kebingungan. Sekali lagi, saudara Joko Widodo kebingungan. Saya bisa analogikan kebingungannya Jokowi itu mirip kebingungannya Donald Trump. Jika Donald Trump kebingungan bagaimana mengakhiri perang dengan Iran karena dia yang memulai tapi dia bingung, merengek-rengek kepada Iran agar terjadi gencatan senjata, merengek-rengek kepada Iran agar terjadi akhiri peperangan, tapi tidak mungkin, tidak bisa. Maka hari ini kebingungan Donald Trump untuk mengakhiri perang hingga akhirnya dia melakukan apa yang disebut dengan ini perang semesta dengan cara apa? Membabi buta, yakni dengan melakukan blokade total kepada Selat Hormuz yang dampaknya bukan hanya pada Iran, tapi seluruh negara-negara dunia yang aktivitas vital dari perdagangan dan energi mereka, kapal-kapal niaga mereka, kapal-kapal tanker mereka melewati Selat Hormuz. Dan ini juga terjadi kepada saudara Joko Widodo. Saudara Joko Widodo yang mengawali pertarungan ini, peperangan ini, masalah ijazah palsu ini, dengan membuat laporan polisi pada tanggal 30 April 2025 yang lalu, melaporkan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan dengan tuduhan fitnah dan pencemaran karena menyampaikan pernyataan hasil penelitian ijazah saudara Joko Widodo palsu dianggap sebagai fitnah dan pencemaran. Tetapi hari ini dia kebingungan bagaimana mengakhiri, dan salah satu cara dia untuk bisa mengakhiri adalah mencari perdamaian dengan para pihak dengan modus apa? Mengancam dan memberikan iming-iming. Mengancam kalau dilanjutkan akan masuk penjara, memberi iming-iming kalau mau damai dapat SP3. Dan sebagian dari pejuang-pejuang itu sudah lemah, ya sudah tewas dengan iming-iming selembar dokumen SP3 mengakui ijazah itu asli. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Ahmad Kozainuddin begitu. Ya, iming-iming soal restoratif justice SP3. Lalu kemudian mengatakan ijazahnya asli. Aduh. Ya, Rismon dipertaruhkan ternyata begitu kan. Jadi apa yang disampaikan Roy Suryo ini nampaknya sudah pukulan telak begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.